Selanjutnya PC rekomendasi pertama, baik kita mulai rekomendasi pertama budget 6 sampai 7,5 juta. Ini harga termahal dan harga optimal ya. Artinya teman-teman bisa jadi dengan beli yang bekas itu bisa dapat harga yang lebih murah, atau mungkin juga teman-teman dapatkan diskon bisa berkurang, atau dapat tipe lain yang lebih rendah bisa juga. Di sini ada CPU AMD Ryzen 3400G dengan 4 core dan 8 thread, harganya 2,5 juta. Ini unik karena dia itu CPU digabung dengan GPU, artinya dia itu tidak perlu menggunakan VGA, sudah bisa nyala dan cukup impresif dengan kecepatan poinnya single thread 2387. Lumayan kencang, bisa mengalahkan Intel Core i3 i7 yang generasi 5 ke bawah. Nah, ini sudah lebih dari cukup untuk editing, maka kita lanjutkan. Nah, RAM-nya 16 GB, SSD 120 GB, HDD 2 TB, lalu motherboard B450M, PSU-nya 80+, casing-nya 500. Nah, kebutuhan yang RAM sampai casing ini akan saya tetapkan sama semuanya di semua lini budget nanti. Yang berubah hanya CPU dan VGA. Baik, kita lihat totalnya 7.250.000. Wah, mahal. Enggak juga, ini termasuk murah karena apa? Dia cocok untuk rekaman, sudah bisa edit video full HD, tapi tentunya mode santuy, artinya ya kalau maunya agak loading dikit nggak apa-apa lah. Lalu rendernya juga nggak terlalu kenceng, nggak apa-apa, tapi tetap sudah sangat cukup bisa melakukan semuanya. Lalu untuk gaming ringan 720p 1080p bisa dengan lancar. Silahkan lihat link di bawah, ada link dari Low Spec Gamer. Dia membuktikan bahwasanya 3400G bisa untuk gaming lancar di semua game-game terbaru. Selanjutnya kita lihat, nah rekomendasi kedua budget 9 sampai 10 juta. Ini yang saya mulai rekomendasikan untuk edit yang hakiki ya, yang bener-bener edit. Ada CPU Ryzen 3100 3300X 4 core 8 thread. Dua-duanya ini merupakan generasi yang paling baru, umurnya masih 2 bulanan, tapi sudah sangat mengguncang dunia karena dia bisa mengalahkan Core i7 generasi 7. Ya, kenapa? Karena single threadnya cukup tinggi. 3100 itu memiliki single thread poinnya 2433 dan 3300X itu sangat kencang 2710 poin. Ini mendekati 3900X, bahkan mengalahkan 3600, mengalahkan Ryzen 3700. Semuanya kalah dengan si kecil 3300X ini. Tapi sayangnya untuk masalah ketersediaan di Indonesia agak sulit. Mungkin teman-teman perlu tanya ke sana ke sini ke lapak-lapaknya bisa pre-order apa enggak, karena saya tanya masih agak sulit mendapatkannya. Selanjutnya pilihan ketiga ada Ryzen 3500X dengan 6 core dan 6 thread. 6 core 6 thread ini sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan-kebutuhan editing ya. Karena dia sudah banyak core-nya sehingga memberikan kita keringanan untuk mengedit nantinya. Dan harganya 3 prosesor ini sama, sekitar 2.400.000. Silakan dipilih nanti sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya GPU-nya saya menggunakan Nvidia 1650 Super. Yang super ya, bukan yang biasa. Karena dia sudah bisa 4K editing, mendukung RTX dan menggunakan Turing arsitektur. Wah, sudah keren banget. Turing ini sudah setara dengan RTX series. Jadi saya sarankan sekali, dan ini sudah bisa mendukung 4K edit dengan lancar. Termasuk murah dan juga menggiurkan. Baik, selanjutnya RAM 16 GB, SSD, HDD, motherboard, PSU, casing, totalnya 10.050.000. Nah, ini harga termahal ya. Teman-teman bisa mencari lagi harga lebih murah. Motherboard itu bisa diturunkan dan seterusnya. Casing juga bisa, ada 300 ribuan. PSU juga bisa, ada 400 ribuan. Nanti dipilih sendiri. Cocoknya untuk apa? Untuk rekaman, edit video 4K sudah lancar. Gaming medium preset. Nah, ini gamingnya Full HD sudah bisa, 1440p atau 2K juga bisa. Monitornya Full HD dengan 75 Hz, artinya sudah bisa tembus 75 fps ke atas. Nah, ini spek yang kedua. Selanjutnya spek yang ketiga, kita ada budget 13 sampai 14 juta. Pertama menggunakan CPU AMD Ryzen 3600 6 core 12 thread. Dan ini harganya 3 juta.
Dan ini mendapatkan rekomendasi dari seluruh reviewer bahwasanya Ryzen 3600 adalah the best Ryzen yang all around. Dia sudah bagus untuk apapun saja. Seperti Gamer Nexus, yaitu dia menyebutkan bahwasanya setiap kali membahas suatu prosesor yang harga tinggi 3900X, 3950X itu dianggapnya terlalu overkill. Dia selalu menyarankan untuk menggunakan Ryzen 3600 saja. Dan harganya dengan 3 juta sudah sangat terjangkau, sudah high end ya, padahal harganya segitu doang. Oke, selanjutnya untuk GPU-nya kita menggunakan RTX 2060 atau dengan harga yang sama kita bisa mendapatkan RX 5600 XT dari AMD. Nah, teman-teman pilih yang mana? Untuk masalah ini sebenarnya banyak yang menyarankan untuk produktivitas editing video menggunakan Nvidia RTX atau menggunakan Nvidia lain ya, bukan AMD. Karena AMD menurut isu yang saya dengar drivernya kurang bagus, tapi saya yakin itu nanti akan diperbaiki terus sehingga nanti muncul istilah teknologi fine wine, artinya semakin lama suatu produk AMD akan semakin bagus. Padahal sebenarnya ya karena drivernya diperbaiki terus ya. Yang pasti ini sudah sangat bisa diandalkan dalam editing video. Berapa K? 8K. Nah, kita lihat di sini totalnya sekitar 13.450.000. Oh ya, by the way untuk Ryzen 3600 ini poinnya yaitu di skor 2580. Selanjutnya cocoknya untuk apa? Untuk rekaman bisa, edit video 8K sudah lancar sekali. Lalu render 3D untuk Blender ataupun Vire yang lain. Lalu streaming juga sangat lancar. Streaming dengan gaming high preset. Monitornya pun bisa mendukung 1440p dan juga dengan refresh rate-nya 144 Hz. Artinya kita bisa mendapatkan FPS tembus di atas 144. Nah, selanjutnya PC rekomendasi yang keempat yaitu budget 17-18 juta. Yang pertama kita menggunakan CPU AMD Ryzen 3700X. Oh, itu belum saya tulis ya. Itu 8 core 16 thread. 8 core 16 thread di sini akan menjadi pertimbangan besar karena dia sangat mumpuni untuk rendering-rendering yang membutuhkan multi core seperti 3D. Dan saya sarankan sekali untuk teman-teman yang suka modeling, rendering ataupun animator menggunakan 3700X ini. Sudah lebih dari cukup. Bahkan untuk gaming banyak yang menyarankan menggunakan yang 8 core seperti ini untuk streaming agar lebih lancar. Harganya sekitar 5 jutaan. Lalu menggunakan GPU yang setara dengannya RTX 2070 Super atau RX 5700 XT dengan harga sekitar 7.800.000-an. Nah, teman-teman kalau ada uang lebih silakan menggunakan RTX 2080 Ti yaitu Sultan itu harganya 8 juta, bahkan 15 juta juga ada, 20 juta juga ada. Dan itu menurut saya overkill. Ngapain sih tinggi-tinggi? Paling kita juga butuhnya hanya 60 fps atau 100 fps. Kecuali teman-teman emang memiliki uangnya dan ingin dan juga mungkin ada kebutuhan karena player e-sport ya, silahkan saja. Selanjutnya untuk RAM lain-lainnya sama. Lalu kita menggunakan casing komputer dan totalnya 17.550.000. Ingat ini bisa naik bisa turun ya. Motherboardnya ini saya sarankan diganti yang lebih mahal, entah menggunakan MSI atau Asus atau Aorus dari Gigabyte, karena ini budgetnya saya mencari yang optimal, yang tengah-tengah ya. Selanjutnya untuk ini cocoknya untuk apa? Bisa untuk rekaman, lalu untuk edit video 8K lancar, render 3D, lalu streaming dan gaming ultra preset. Semuanya mentok kanan, jutul. Lalu monitornya bisa 1440p atau bahkan 4K dengan refresh rate 240 Hz. Jadi makin mahalnya satu komponen semuanya ikut mahal agar tidak mubazir. Masa beli kayak gini masih pakai Full HD, udah gitu cuma 75 Hz. Wah, itu namanya mubazir ya, mubazir. Baik, selanjutnya kita mikirkan ke depan ada upgrade. Kira-kira kalau upgrade ada uang lagi ke depan beli apa lagi? Tentunya selain yang tadi itu teman-teman kalau bisa juga langsung beli UPS, uninterruptible power supply, yaitu power supply yang memberikan waktu untuk kita untuk mematikan shutdown komputer dengan nyaman ketika mati listrik. Ya kita di Indonesia ini masih sering mati listrik ya. Jadi ya teman-teman nanti kalau mau mati listrik dan belum sempat shutdown, akhirnya apa? Komputer dijamin cepat rusak. Yang kena mana? Bisa motherboardnya, bisa power supply-nya, dan itu sangat-sangat tidak nyaman. Kita harus ganti semuanya. Uang lagi. Maka dari itu daripada kita menyesal, mending beli UPS dari sekarang.
Ingat, hitungnya sama dengan menggunakan PSU kalkulator yang sudah saya taruh di depan tadi. Selanjutnya, staf volt juga penting. Staf volt ini gunanya menyetabilkan daya listrik sehingga akan menambah awetnya komponen komputer kita. Jadi dari dinding kita mengambil listrik, lalu masuk ke staf volt, lalu masuk ke UPS, lalu baru masuk ke power supply dan komputer kita. Seperti itu gunanya. Penting sekali. Kalau maunya listrik kita naik turun andaikan agar kita lebih awet, gunakan staf volt. Lanjutnya bisa juga kita upgrade ke water cooler. Bisa liquid cooler atau water cooler yang custom. Nah, ini teman-teman silakan dipilih mau yang seperti apa sesuai kebutuhan. Kenapa bisa perlu upgrade? Karena nanti CPU kita akan lebih awet dan kencang, akan lebih nyaman digunakan. Karena jelas ketika water cooler itu sudah kita pasang akan lebih dingin, dan kalau lebih dingin CPU kita akan lebih mudah untuk mendapatkan kinerja yang lebih tinggi dan juga tentunya lebih awet. Lanjut, ada juga kita bisa upgrade ke NVMe SSD. Kalau teman-teman ingin merasakan kecepatan 5 kali SSD yang sudah kencang sekali itu, kita bisa upgrade ke NVMe SSD M.2 di mana dia itu 25 kali HDD. Dan ini kita bisa menggunakannya untuk cache edit, bisa juga buat sistem C, atau bisa juga untuk tier. Tier itu yaitu kita menggabungkan antara satu harddisk HDD dengan NVMe. Nanti dia akan menjadi konfigurasi RAID di mana nanti dua harddisk ini menjadi satu drive dan akan membuat komputer kita yang HDD nanti ketika loading cepat. Nah, karena ada bantuan NVMe. Nah, untuk cache edit artinya apa? Kalau banyak teman-teman nanti ngedit di Premiere atau DaVinci Resolve, pasti ada tempat cache, yaitu menaruh file-file yang masih diproses. Contohnya ketika Premiere kan kita lihat di atasnya itu ada loading merah, kadang kuning, kadang hijau. Nah, itu biar cepet ketika render efek-efek itu kita gunakan cache edit dari NVMe. Selanjutnya, rekomendasi upgrade silahkan dilihat. Ini merek-merek yang kami sarankan, dari water cooler, dari UPS, staf volt dan seterusnya, NVMe, silahkan dilihat. Oke, itu sekilas dari saya. Semoga bermanfaat. Teman-teman kalau masih ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar dan juga baca deskripsi. Lalu kalau teman-teman masih ada yang lebih lanjut, mungkin bisa survei, riset lagi di channel YouTube yang lain. Dan stay kreatif, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.